Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih teman-teman sekalian? Kembali lagi bersama saya Ajeng Sri Hadimiati di Maber Matematika Berbicara. Nah, pada podcast kali ini kita akan membawakan tema mengenai karir nih atau kesuksesan dalam berkarir dengan judul Sukses di Dunia Pendidikan Matematika. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kesuksesan dalam berkarir itu merupakan pencapaian yang nyata yang dirasakan oleh seseorang yang diakumulasikan dari pengalaman kerja mereka. Nah, dengan kata lain nih, bahwa sukses di dunia pendidikan matematika itu merupakan pencapaian yang nyata yang dirasakan oleh seseorang dari pengalaman kerja mereka di dunia pendidikan matematika. Nah, pada podcast kali ini tentu saja saya tidak akan sendirian, saya akan bersama narasumber kita yang cantik dan imut ini nih. Akan menanya-nanyakan sama beliau mengenai kesuksesan beliau di dunia pendidikan matematika ini. Beliau merupakan alumni S1 Pendidikan Matematika di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beliau juga merupakan alumni S2 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Semarang. Nah, beliau ini juga merupakan dosen saya loh pada mata kuliah profesi keguruan di semester 3. Nah, kali ini beliau akan berbagi informasi bersama kita semua mengenai kesuksesan yang beliau capai dalam dunia pendidikan matematika. Baik, kita panggil saja narasumber kita, Ibu Ipa Sartika Buwono, MPD. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Halo juga Ajeng, selamat pagi. Nah, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Gimana nih Bu kesibukan saat ini? Apakah sibuk atau biasa aja atau gimana? Kalau misalnya dibilang sibuk nanti bilangnya kayak sok sibuk ya. Tapi cukup banyak aktivitas yang dilakukan di setiap harinya. Oh, alhamdulillah. Kita masuk ke inti aja ya Bu. Oke. Nah, nggak perlu lama-lama lagi ya. Kita masuk saja ke pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi jawaban dari rasa penasaran teman-teman semuanya nih. Nah, ting. Nah, mulai nih kita pertanyaan yang pertama. Nah, menurut Ibu gimana nih Bu, dunia pendidikan matematika saat ini? Menurut saya dunia pendidikan matematika. Iya, matematika. Menurut saya dunia pendidikan pada matematika itu sangat berpengaruh matematika itu sangat besar pengaruhnya terhadap dunia. Bisa dilihat dari berbagai aplikasi yang dilakukan di dunia ini pasti menggunakan matematika seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik matematika ya memang kita adalah salah satu bagian yang terpenting pada perkembangan dunia ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana cara Ibu membuat matematika itu lebih menarik dan tidak mudah membosankan? Pertama kita harus menurut saya lebih membuat matematika itu lebih menarik. Yang pertama pastinya kita harus pahami konsep dari matematika itu dulu. Setelah kita pahami konsep matematika, kita harus tahu tujuan dari matematika itu apa. Tujuan dari matematika, lalu setelah itu manfaat dari matematika itu apa. Sehingga pada saat kita tahu manfaat matematika itu apa, kita tahu bahwa ini loh pentingnya matematika, sehingga kita bisa membangun dalam diri kita sendiri bahwa matematika itu memang harus kita pelajari, memang harus ada di dalam diri kita, sehingga kita merasa tertarik dengan matematika itu karena kita tahu tujuan dari matematika itu untuk apa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana cara Ibu untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan pada dunia matematika di masa yang akan datang? Kalau untuk ke matematikanya biasa saya memberikan pembelajaran yang di dalam pembelajaran itu kita juga memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana matematika itu dipergunakan, bagaimana cara kita bersikap, sehingga karena di dalam dunia ini yang sekarang kita tidak hanya harus mempersiapkan pengetahuan saja, tetapi juga karakter. Karena kalau misalnya pengetahuan tanpa adanya karakter kan itu tidak sempurna ya. Banyak hal-hal yang pastinya nanti tercurangi oleh orang-orang yang memang
mengerti pengetahuan jika itu tidak dibekali oleh karakter. Makanya kita sebagai pendidik, kamu kan calon pendidik. Nah, makanya sebagai calon pendidik yang paling utama pengetahuan, oke. Setelah itu karakter mereka. Jadi manfaat matematika itu apa? Silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, bukan dipergunakan dengan yang tidak baik. Karena kalau misalnya kita berbuat ini nih sekarang nih, kita memberikan pembelajaran matematika tetapi kita lupa akan membekali mereka karakter, maka itu akan berpengaruh pada saat mereka nanti ke depannya bagaimana. Nah, kalau misalnya berarti kan kita ini lagi mendidik anak bangsa ya kan. Yang kita didik ini anak bangsa. Kalau misalnya kita tidak mendidiknya tidak dengan baik, hanya pengetahuan tanpa dibekali karakter, maka ini bangsa ini nantinya akan berantakan, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu ini, faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi peserta didik itu untuk belajar matematika, Bu? Faktornya bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau misalnya dari kita bisa cita-cita mereka itu bisa memotivasi mereka. Mereka memiliki cita-cita dan kita sebagai guru kita juga harus mendorong mereka untuk tetap menggapai cita-citanya. Dengan mereka punya cita-cita artinya mereka punya tujuan akhir ke depan. Nah, dengan mereka tahu tujuan mereka ke depan, mereka akan berproses untuk mencapai tujuan itu. Lalu setelah itu motivasi mereka juga orang tua mereka ingin membahagiakan orang tua mereka seperti itu, membalas budi dari yang telah dilakukan orang tua gitu ya kan. Walaupun kita kata-kata membalas budi pasti tidak akan cukup gitu. Tidak akan cukup untuk membalas budi kebaikan orang tua, tetapi kita bisa berbuat untuk orang tua. Itu salah satu motivasinya. Lalu setelah itu rasa senang mereka terhadap matematika. Nah, jadi juga kita sebagai pendidik kita harus bisa membangun rasa senang siswa terhadap pembelajaran matematika itu. Dengan mereka senang dengan belajar matematika, mereka akan lebih semangat, mereka akan lebih termotivasi lagi setiap waktunya gitu. Lalu motivasinya lagi faktor lingkungan bisa jadi, apalagi anak-anak sekarang itu biasanya mereka akan lebih dengar perkataan temannya gitu daripada orang tuanya. Jadi disitulah kita melihat kira-kira lingkungannya bagaimana sih? Apakah lingkungannya ini akan mengarah ke positif atau mengarah ke negatif? Kalau misalnya ke positif, mereka bakal lebih termotivasi untuk belajar. Dan harus dipahami juga kepada siswa pada saat mereka belajar, temannya oke dia tidak bisa matematika, tapi dia bisa yang lain gitu. Nah, dia bisa matematika, silakan membantu temannya yang tidak bisa matematika, dan temannya yang dia mampu dengan kemampuannya lain tapi tidak mampu matematika, itu saling bertukar seperti itu. Jadi mereka bisa sama-sama saling maju untuk mencapai tujuan itu, sama-sama saling memotivasi antar teman seperti itu. Jadi tidak ada yang ketinggalan, dan kita sebagai pendidik juga harus menanamkan kepada siswa bahwa hidup itu tidak hanya butuh hitungan gitu. Hidup itu tidak semuanya tidak butuh, hidup itu tidak hanya hitungan, tetapi segala hidup pasti butuh perhitungan kan gitu, supaya bisa kita tahu kira-kira perhitungannya bagaimana. Nah, kita perhitungan itu bagaimana? Kita coba pelajari, ada di matematika seperti itu salah satunya. Ini bukan perhitungan artinya 1 tambah 1, tapi secara luas ya. Iya, Bu. Gitu. Mungkin itu motivasinya. Selanjutnya, apa ini yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan skill Ibu dan keterampilan Ibu di dunia pendidikan ini, Bu? Yang saya lakukan untuk meningkatkan skill saya, yang pastinya kita mencari referensi mengenai job kita, mengenai passion kita. Kita harus tahu passion kita di mana, sehingga kita tahu nih bagaimana cara kita mengembangkan diri kita sendiri.
pasti akan lebih mudah jika itu sesuai dengan passion kita sendiri, karena kita pasti akan sangat mencintai jika itu adalah sesuai dengan diri kita. Tapi kalau misalnya segalanya dengan keterpaksaan, maka itu akan sulit kan gitu. Jadi yang paling utama pertama adalah passion. Kita mencari passion kita, lalu setelah itu kira-kira untuk mengembangkan ini bagaimana sih kita bisa membaca, lalu kita bisa bergabung ikut grup. Seperti tadi saya bilang, kita ikut grup di lingkungan itu yang kira-kira mengarahkan kita ke hal positif, karena kita awalnya kita tidak begitu terpengaruh dengan hal positif itu mungkin, tetapi pada saat kita tetap ikut berada di dalamnya, kita pasti akan terus beradaptasi, sehingga itu akan membuat pengaruh ke hidup kita menjadi lebih baik lagi. Lalu setelah itu kita mengikuti pelatihan seperti itu, mampu beradaptasi dengan segala perubahan, harus bisa menerima segala perubahan itu. Kalau misalnya kita saja sudah menolak dengan perubahan itu, contohnya pada teknologi, kita sudah menolak teknologi itu untuk kita pelajari, otomatis itu tidak akan bisa masuk. Makanya kita juga harus siap. Ini teknologi berubah, dunia berubah. Kita harus belajar secara sains dan teknologi. Maka kita ya harus siap menerima itu. Kita harus belajar itu dengan senang hati, karena kalau misalnya terpaksa itu sama aja tidak masuk. Kalau misalnya terpaksa itu akan merugikan kita diri sendiri, jiwa kita, lalu waktu pastinya. Dan untuk mengikuti pelatihan itu kan juga butuh modal. Nah, kalau misalnya kita terpaksa sementara modal sudah kita keluarkan, itu kan sia-sia, rugi sekali seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berpikirnya yang positif, kita udah mengeluarkan modal, tapi yang kita dapatkan ilmu, ya kan? Nah, ilmu yang sudah berkembang itu, kita akan merasa puas pada diri kita sendiri. Karena saya udah belajar ini loh, ini loh yang saya capai. Sebelumnya saya belum bisa mencapai ini, tapi sekarang saya sudah mencapai ini. Jadi bisa sharing sama diri sendiri, bisa merasa bangga sama diri sendiri bahwa kita itu sudah berubah menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa untuk mengembangkan kemampuan, yang pertama adalah literasi, lalu bergabung dengan komunitas-komunitas positif, grup positif. Lalu setelah itu kita mengetahui passion kita, lalu setelah itu mengikuti pelatihan yang telah disediakan, lalu pastinya harus siap untuk beradaptasi dengan segala perubahan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, sepertinya berkaitan dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di pendidikan matematika nih. Pertanyaannya, apa rahasia sukses Ibu ini agar dapat mencapai tujuan di dunia pendidikan matematika ini, di dalam dunia perkuliahannya? Contohnya misalnya Ibu ini sukses di dunia pendidikan matematika S1, S2, mungkin apa gitu rahasianya yang bisa dicontoh untuk teman-teman semua ini? Untuk dibilang sukses bisa gitulah, bukan enggak. Kalau misalnya kata-kata sukses mungkin saya pun masih merasa agak jauh dari kata-kata itu. Cuman mungkin saya bisa bilang saya bisa melewati itu gitu ya. Saya bisa melewati S1, alhamdulillah. Saya bisa melewati S2, alhamdulillah. Pertama pastinya ada dorongan dari diri sendiri, harus dari diri sendiri. Segala sesuatu pasti harus balik ke diri sendiri dulu. Setelah itu dari diri sendiri, kita punya motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi kita harus bisa menanamkan dalam diri sendiri nih. Kalau dari saya pribadi, setiap harinya saya punya target. Mau target itu besar atau target itu kecil. Contoh pada saat saya mengajar misalkan. Nah, target pada pertemuan ini, apa yang terjadi, saya harus bisa mengerjakan ini. Seperti itu. Lalu setelah itu, karena kalau misalnya kita tidak membuat target, kita lebih ke bingung gitu, ini arahnya mau kemana sih. Tapi kalau misalnya kita sudah menetapkan target, kita tahu tujuan kita, jadi kita tahu prosesnya bagaimana, one by one, seperti itu. Lalu setelah itu dorongan dari diri sendiri, saya membuat target sehingga saya bisa lebih semangat. Lalu setelah itu ada dorongan dari keluarga juga.
dorongan dari keluarga begitu besar, jadi pada saat kita terjatuh ya ngomong aja. Bukan merasa sok kuat, tapi sudah berusaha kuat. Tapi kalau misalnya kita butuh bantuan orang, ya itu akan saya minta tolong bantuan orang, seperti itu. Lalu di situ keluarga, di gitu lingkungan kayak teman itu sangat berpengaruh. Teman itu sangat berpengaruh, apalagi pada saat saya pendidikan di luar, kan itu keluarga jauh ya. Nah disitulah peran kita sebagai diri kita sendiri untuk bisa memilih mana yang sebaiknya kita lakukan, mana yang sebaiknya kita dekati, seperti itu. Jadi untuk awal-awal saya itu untuk memilih teman, pertama saya screening dulu beberapa untuk kira-kira mana nih yang kira-kira bisa masuk gitu ya. Untuk setelah di screening melakukan pendekatan kepada beberapa orang, ya udah akhirnya di situ saya cari yang memang punya visi misi tujuan yang sama, karena dengan itu jadinya kita bisa sama-sama saling berkembang kayak tadi. Sama-sama saling berkembang kita, lalu setelah itu kita sama-sama saling mensupport, seperti itu, karena secara itu jauh dari orang tua ya. Jadi memang itu sudah harus kita persiapkan dari awal, yang pada saat dan sebelum pergi itu ditanya dulu tujuan dari keluar itu apa. Jadi jangan sampai tujuan ini akhirnya membelot gitu. Karena kalau misalnya kita belum buat tujuan di awal sebelum kita pergi, itu kemungkinan pas udah nyampe sananya kita akan ngawang. Nggak tahu akhirnya. Nggak tahu akhirnya. Makanya memang udah harus kayak misalkan nih, kemarin kebetulan pada masa pandemi. Jadi memang udah ditargetkan di awal, mau bagaimanapun keadaannya 2 tahun selesai S2. Walaupun dari Sumatera dan itu saya pergi ke Jawa, yang kita tahu tingkat persaingannya agak lumayan lebih tinggi di sana. Jadi memang jadi harus ditargetkan dari awal, apapun yang terjadi 2 tahun harus selesai gitu. Segalanya harus dilakukan. Makanya pada saat presentasi gitu ya, nah di situ mereka belajar dari pagi sampai siang, saya harus mengajarnya dari pagi sampai malam, seperti itu. Jadi salah satunya di situ kuncinya, tidak mudah menyerah gitu. Tidak mudah menyerah, kita harus tahu diri kita sendiri sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Lalu setelah itu saya belajar dari pagi sampai malam tadi, disitulah saya akhirnya bisa, ya udah orang lain nggak perlu tahu saya belajar dari pagi sampai malam, tapi yang orang tahu adalah saya di depan bisa atau tidak, kan itu. Makanya dari situ, dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita bahwa kita tampil ke depan kita bisa. Ya orang lain nggak perlu tahu prosesnya. Kalau misalnya ada yang mau tahu, kalau mau tanya ya silahkan, tapi kita tidak perlu menunjukkan hal itu gitu. Ya cukup kita hanya menunjukkan kepada diri kita sendiri. Jadi kita fokus ke diri kita, bagaimana kita mensukseskan ke depannya, kita fokus sama diri kita sendiri, seperti itu. Lalu setelah tampil, ya udah akhirnya bisa. Lalu dan pada masa COVID, di situ terkendala COVID. Pertama memang sempat mundur, dan alhamdulillah itulah tadi namanya lingkungan keluarga, ya kan. Keluarga juga sangat-sangat berperan di situ, disemangati, karena memang susahnya untuk pulang dan balik ke sana pada masa COVID itu, tapi tetap harus diusahakan. Bahkan pada saat itu dosen saya minta online, tetapi karena kemungkinan online itu sulit, maka saya harus bertemu beliau gitu. Saya harus bertemu beliau pada masa COVID, pada saat COVID, tetapi tetap harus konfirmasi dulu, karena kan kita harus tahu etika. Nggak mungkin kita ke sana tidak tanpa izin, ya kan? Maka harus izin, dan beliau mengkonfirmasi bahwa bisa. Disitulah akhirnya saya memberanikan diri untuk ke sana. Jadi memang harus dari diri kita sendiri yang berjuang, seperti itu.
Lalu setelah itu ya udah kita di sana kita selesaikan sama-sama. Akhirnya 2 tahun selesai dan itu memang hanya beberapa orang dari satu angkatan, itu hanya paling 5 orang dari satu angkatan yang bisa menyelesaikan itu. Dan dari 5 orang itu alhamdulillah saya yang dari Sumatera, selebihnya yang memang tinggal di sana. Gitu. Karena memang tadi saya bilang ya memang harus dari diri sendiri, seperti itu kita tanamkan dari diri kita sendiri ya, pastinya makanya kunci kesuksesan kita pastinya pertama harus kenal diri kita gitu. Dan tidak usah terlalu meluluh kita harus menunjukkan ke orang saya udah gini loh, saya udah gini, sementara dia seperti ini kok bisa dia lebih sukses. Ya itu tidak perlu. Kita ya silahkan kita diri kita sendiri, kita fokus ke diri kita sendiri, kita harus berjuang ke diri sendiri kita sendiri. Karena pada saat saya tadi yang bilang kalau misalnya kita presentasi salah satunya ya yang paling lekat ke kita, orang lain kan nggak perlu tahu itu kayak mana kita berproses susahnya kita. Yang penting kita harus siap dengan yang ada. Mereka harus tahu hasilnya aja, Bu, nggak perlu prosesnya, mereka tahu. Iya, nggak perlu kita pamerkan itu. Yang perlu kita pamerkan ya diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengapakan itu gitu biar sukses. Wah, jawabannya sangat memotivasi ya untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang lagi berjuang untuk pendidikan matematika ini. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, bagaimana cara Ibu untuk menciptakan dan mempertahankan keseimbangan Ibu ini antara pekerjaan dan kehidupan Ibu di dunia pendidikan matematika yang selalu menuntut untuk bisa? Pekerjaan dan pendidikan. Kehidupan dan pekerjaan Ibu kan selalu ini pendidikan itu selalu menuntut kita untuk bisa ini. Menyeimbangkan antara kehidupan dan pendidikan. Iya. Oke. Berhubung kehidupan saya itu sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Jadi untuk menyeimbangkannya alhamdulillahnya tidak begitu sulit. Nah, seperti itu karena cuman yang pasti cara menyeimbangkannya segala sesuatu pekerjaan itu tidak ditunda-tunda. Karena kalau misalnya kita tunda-tunda pasti itu tidak akan seimbang. Karena yang seharusnya tadinya di hari pertama nih kita di sini awalnya di sini. Pada saat kita tunda yang satu, maka kan akan jadi seperti ini, tidak balance. Makanya segala pekerjaan itu tidak boleh ditunda. Jadi segala sesuatu harus selalu dikerjakan. Makanya tadi saya bilang kalau kayak saya bilang tadi segala sesuatu saya buat target, tapi itu secara pribadi saya sendiri karena ada beberapa orang yang pastinya tidak sependapat. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang ambisius karena hal negatifnya seperti ini ya kalau dari saya sendiri. Saya pernah tadi yang sudah saya katakan pada saat mereka bisa belajar dari pagi sampai siang, maka saya harus belajar dari pagi sampai malam, dan itu saya pernah sampai tidak tidur gitu. Jadi ada tugas yang harus dikumpulkan kami kan tugas itu masuk kuliah Selasa Rabu ya, sedikit cerita Selasa Rabu. Nah, apapun yang terjadi semua tugas harus saya kerjakan di hari Sabtu. Mau saya tidur, mau saya tidak tidur, apapun tugas itu saya harus kerjakan di hari Sabtu. Jadi Minggu, Senin itu waktu istirahat saya gitu. Dan beberapa dari mereka mungkin tidak setuju itu, ya kan, karena begitu ambisius kata mereka seperti itu kalau misalnya gitu. Tetapi ya mau nggak bisa dipungkiri target yang dibuat itu menguntungkan untuk diri sendiri. Karena kalau misalnya kita sudah membuat jadwal, misalkan di hari Sabtu saya selesai dan hari Minggu sampai Senin di situ saya bebas mau ngapain, ya itu untungnya di diri saya sendiri dan udah sesuai jadwal. Jadi memang badan ini pun juga memang udah tahu gitu kalau misalnya dia ini sibuk nih dari Selasa sampai Sabtu nih gitu. Jadi Sabtu Minggu nggak apa-apa istirahat. Lebih kayak gitu. Cuman paling biasa masalahnya sih kalau misalnya di penyakit ya kan. Karena kan kalau misalnya kita udara malam itu kan sangat tidak baik. Makanya
Paling hal negatifnya di situ sih. Cuman kalau misalnya hal positifnya ya seperti itu deh, kayak gitu. Kalau misalnya terlalu ambisius juga kayak yang saya lakukan itu bisa juga stres. Karena kalau misalnya itu overload Iya. pekerjaan kita, sementara target yang sudah kita tetapkan itu harus Sabtu, ya berarti kita bakal ngasih tekanan pada diri sendiri kan. Nah, paling masalahnya sih di situ. Cuman sekarang sudah mulai belajar bahwa target itu harus kita buat, tetapi tetap ada waktu restart. Waktu restart tetap ada, karena kalau misalnya kita sakit ya justru malah tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Terus tadi pertanyaannya apa? Mempertahankan keseimbangan. Untuk mempertahankan keseimbangan, pertama tidak boleh tidak boleh ditunda. Lalu pastinya menjaga kesehatan. Itu paling penting, menjaga kesehatan. Lalu setelah itu menjaga keseimbangan, olahraga pastinya. Terus untuk menjaga keseimbangan itu lingkungan. Jadi kayak misalkan mungkin karena sudah terbiasa dari lama, kalau misalnya saya harus kerja itu dari Senin sampai Jumat. Nah, jadi biasanya saya menyeimbangkannya hari Sabtu, Minggu itu hangout gitu. Jadi terserah mau ngapain, mau sendiri kayak ya why not gitu kan, mau sama teman ya nggak apa-apa, yuk. Yang penting hari Sabtu Minggu itu waktu saya untuk bisa refreshing, mau sendiri, mau rame-rame ya nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau misalnya rame itu biasanya saya kurang nyaman kalau misalnya begitu rame tuh. Cuman lebih sukanya sih kalau misalnya sendiri dan bersama orang-orang yang memang lebih berkualitas, yang berpengaruh positif pada hidup saya, lebih mengurangi ketoksikan. Jadi kalau misalnya kita cara menyeimbangkan dari kesibukan, kita healing, tetapi ternyata kita healingnya sama orang yang memang toksik, lah itu buat apa gitu kan itu sama aja tidak healing, itu namanya Sama merusak diri. merasa stresnya nambah ya Bu? Kita sudah capek nih meningkatkan kualitas diri nih ya kan, dengan cara bekerja, dengan cara belajar dari Senin sampai Jumat, lalu tiba di Sabtu Minggunya kita bertemu dengan yang toksik, ya itu kualitas diri kita ya berkurang lagi seperti itu. Makanya ya memang harus pilih dari sekarang sih gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa tantangan yang Ibu dapatkan selama Ibu mengejar nih kesuksesan, atau selama Ibu berkarir di dunia pendidikan matematika ini? Oke, tantangan dari selama saya berpendidikan ya. Pertama, dari saya berpendidikan tantangannya itu untuk pertama dari SLTA itu masa-masa puber, masa-masa katanya mengenal jati diri. Di situ kita mengenal jati diri kita, di situ terombang-ambing harus mau kemana, dan di situ masih punya pemikiran bahwa aku loh yang paling benar, pikiran aku loh yang paling benar, sekalipun itu diarahkan orang tua gitu. Jadi salah satu tantangan pada saat sekolah adalah berdebat soal masa depan kuliah misalkan seperti itu, atau belajar seperti itu. Pada saat itu bukan jauh kali masa depannya yang kita pikirkan. Pada saat sekolah berdebat dengan orang tua pastinya, karena merasa waktu itu egonya masih begitu tinggi dan masih berpikir bahwa aku yang tahu diri aku sendiri, aku yang tahu jalanku gimana. Pada saat sekolah ya, masa-masa mau mengenal jati diri, pasti kita berpikir seperti itu. Susahnya untuk diatur seperti itu. Nah, itulah di situ coba berdamai dengan diri sendiri, dengan orang tua, seperti belajar lagi. Di situ salah satu tantangannya. Lalu menghilangkan rasa malas, itu paling penting, itu tantangan terbesar sih itu. Menunda-nunda. Waktu sekolah menengah itu suka banget itu menunda-nunda pekerjaan, apalagi PR, yang padahal tahu kalau misalnya PR itu ditunda akan jadi beranak ya. Lalu setelah itu tantangannya pada saat S1 itu tantangannya masalah. Pada saat itu saya S1 sudah mengajar,
Masalahnya itu adalah di pembagian waktu. Jadi pernah saya di semester berapa gitu, sudah semester tua. Di situ saya ada melakukan pelatihan, diminta untuk sekolah melakukan pelatihan di Brastagi. Diminta oleh suatu sekolah melakukan pelatihan di Brastagi. Di situ pulang jam dari jadwal jam 3. Apapun yang terjadi saya harus keluar jam 3 karena jam setengah 5 saya masuk kuliah gitu. Jadi saya pernah seperti itu, tantangannya membagi waktu antara pekerjaan dan pendidikan saya itu gitu. Jadi habis dari Brastagi sana pelatihan 3 hari, setelah dari sana saya harus lanjut kuliah seperti itu. Ya memang berat. Kalau misalnya dipikir kan berat, cuman kalau misalnya jadi sekarang ya udah pernah dilewati itu, ya udah pasti kita bisa melewati lagi yang lebih gitu. Terus pada saat S1 sih lebih itu, lalu untuk biasanya kan skripsi ya. Skripsi itu berhubung saya memang udah saya bilang saya segalanya harus ditargetkan. Jadi mau apapun yang terjadi, skripsi saya bilang saya harus selesai 4 tahun. Dan itu mau bagaimanapun tantangannya, mau bagaimanapun jumpa dosennya harus bisa gitu. Harus bisa. Saya coba rajin ke jumpain dosen, bahkan pada saat beliau pernah bilang gini pada saat saya mau tanda tangan. Ini saya koreksi semua. Kalau misalnya besok kamu bisa selesaikan revisinya 3 bab. Pada saat itu kan proposal 3 bab ya. Pada saat 3 bab ini bisa kamu selesaikan revisinya dalam 1 hari, besok akan saya tanda tangan. Jadi di situ ya udah pulang dari situ pulang sore di situ saya mengerjakan sampai malam. Ya udah besoknya saya bisa berjumpa dengan dosennya, alhamdulillah dapat tanda tangan. Jadi memang harus targetkan kepada diri sendiri. Cuman kalian silakan tanya aja sama diri kalian sendiri apakah itu suatu yang benar atau tidak gitu ya. Karena saya rasa mungkin itu terlalu ambisius pada saat itu. Lalu pada saat S2 sih seperti itu, meningkatkan kemampuan paling penting. Tantangan saya pada saat S2 itu pada kemampuan, meningkatkan kemampuan. Di situ paling jelas meningkatkan kemampuannya, karena kemampuannya sungguh agak harus ditingkatkan dari yang kita di sini dengan kita yang dengan belajar di sana gitu. Untuk tantangannya untuk pembuatan tesis ya udah seperti itu, kemarin COVID seperti itu, lalu itu pendidikan, lalu pada saat pekerjaan tantangannya adalah di siswa. Pertama kan kata orang gini nih, dunia kerja adalah dunia yang sebenarnya ya kan? Jadi itu sangat berbeda dengan pada saat di dunia pendidikan. Pada saat kita pendidikan, pada saat kalian kuliah, kalian hanya fokus kepada mata pelajaran, mata kuliah seperti itu kan, pengerjaan tugas, tanpa harus bisa menyeimbangkan diri kalian sendiri, tanpa harus bisa mengontrol emosi kalian sendiri seperti itu. Pasti egonya juga masih ada, bahkan dia nggak mengerjakan, ya udahlah nggak usah gitu kan, nggak usah, nggak apa-apa gitu kan. Nah pada saat di dunia kerja, tantangannya salah satunya adalah kita harus bisa mengerti mereka, harus bisa sebagai orang yang mencoba untuk untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Pastinya harus bisa memahami orang lain, dan harus bisa bahwa orang itu berbeda-beda. Orang itu berbeda-beda, dan orang itu kitalah yang mungkin pada saat ini kita dituntut untuk lebih dewasa. Kita harus bisa berpikir, kita harus bisa bekerja dengan mereka, walaupun dengan kemampuan visi misi yang pastinya kadang tidak sejalan, karena pikiran kamu dengan pikiran dia yang sudah beberapa semester aja bisa sangat berbeda seperti itu. Apalagi ini di dunia kerja yang begitu banyak orangnya, begitu banyak pikirannya, yang mereka pasti wawasannya sudah kesana kemari ya kan. Nah pasti pikiran mereka juga berbeda. Nah disitulah kita untuk bisa
tahu apa yang mereka pahami untuk bisa kita coba mengalah bagaimana kita sebaiknya. Lalu sebagai pendidik, pertama pastinya dari lingkungan kerja ya kan tadi ya kan, lalu dari pertemanan pekerjaan, lalu yang paling erat, yang paling sangat menjadi tantangan adalah kita bagaimana cara mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa bukan tadi saya bilang bukan hanya dari pengetahuan tapi karakternya juga. Mungkin kalian bisa lihat sendiri bagaimana karakter anak-anak zaman sekarang. Disitulah jadi tantangan terbesar bagi pendidik untuk bisa memperbaiki lagi karakter mereka, untuk bisa mengayomi mereka. Jadi karakter mereka itu sebetulnya mereka itu orang-orang, apalagi kalau misalnya di sekolah sini ya. Sekolah sini itu lingkungannya bukan lingkungan yang orang tuanya sangat mendukung pada pendidikan. Jadi di beberapa kasus bahkan ada orang tua yang mengatakan bahwa pada saat anaknya nggak datang nih ya, bolos, ya udah orang tuanya bilang, Bu anaknya kan nggak mau sekolah, ya udah ngapain dipaksa, seperti itu. Lalu ada lagi di beberapa kasus, bukan anak itu, di kasus lain ada yang bilang, Bu gara-gara ibu ya datang kemarin ke rumah saya, jadinya tetangga saya melihat dan anak saya malu karena ketahuan cabut gara-gara ibu datang ke sekolah nyuruh anak saya sekolah. Jadi salah satu tantangannya sih di situ. Jadi kalau misalnya hanya tantangan kalau misalnya di sekolah yang memang orang tuanya yang sangat membela anaknya tapi tidak peduli terhadap pendidikan, itu tantangannya besar sekali. Kita sebagai guru harus merasa lebih peduli, seperti itu, harus merasa lebih dari orang tua, karena kita sadar bahwa kita tugasnya pendidik, kita tidak hanya mau membuat anak ini lulus sekolah, tetapi dia biar bermanfaat untuk kedepannya bagaimana, biar dia jadi orang, kan gitu. Kalau misalnya lah kita lepaskan ini aja, kalau misalkan di sini, kalau misalnya kami di sini hanya melepaskan siswa itu saja, hanya mendengarkan perkataan orang tuanya saja, di sini anaknya sudah sangat berkurang. Tetapi untungnya dari pihak atasannya meminta kami untuk terus datangi siswa itu, harus dikasih pendekatan, cuman tidak boleh kasar. Itu paling penting, tidak boleh kasar karena di sini anak-anak tanggung. Jadi kalau misalnya dikasarin katanya mereka bakal lebih marah gitu. Makanya coba dikasih pendekatan secara keibuan, secara keayahan gitu ya kan. Bahkan mereka juga ada yang mereka tidak bisa merasakan sosok ayah, sosok ibu. Banyak di sini tidak bisa merasakan sosok ayah, sosok ibu, bahkan mereka tidak tahu siapa ayah, siapa ibunya. Ada beberapa yang seperti itu, mereka tidak tahu siapa ayah, siapa ibunya, sehingga makanya sebelum menjudge mereka, sebelum menjudge siswa, harus tahu dulu, harus diperdalami dulu siswa ini bagaimana, seperti itu. Apakah ada yang salah? Kalau ada yang salah, mari kita perbaiki gitu. Seperti yang sekarang kan kurikulum merdeka, ya kan, kurikulum merdeka. Nah itu kan ada asesmen di awal, harus melakukan asesmen diagnostik. Itu asesmen diagnostik ya, kita harus tahu bagaimana pengenalan siswa, bagaimana sikap siswa itu gitu. Jadi kurikulum merdeka juga saya rasa cukup bagus, karena kurikulum itu tahu bagaimana tantangan pada dunia pendidikan, seperti itu, yaitu siswa-siswa yang luar biasa dengan berbagai masalah, dan kitalah sebagai pendidik yang harus bisa memperbaiki itu gitu. Untuk masalah orang tua ya, kitalah sebagai orang yang memang kamu kan nanti calon guru ya kan, calon guru yang bisa harus betul-betul niatkan dalam diri sendiri, ini loh anakku, siswa itu, ini loh anakku, mau bagaimanapun orang tuamu di rumah mendukungmu atau tidak, pokoknya di sini aku ibumu,
Aku ibumu, aku coba untuk memperbaiki kehidupanmu. Seperti itu. Nah ini Bu, untuk yang terakhir nih, pastinya ini ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya nih. Ada nggak Bu quotes atau kata-kata motivasi Ibu ini untuk teman-teman yang lagi berjuang, berkarir di dunia pendidikan matematika ini? Tiba-tiba ya. Kata-katanya ya. Kenali diri, jangan menyerah, tetap menjadi seseorang yang berkarakter dan lebih berkualitas. Wah, Itu sih. kata-kata yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita. Terima kasih untuk Ibu Iva sudah mau menjadi narasumber kita pada saat ini. Jadi dari kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa rahasia untuk mengejar kesuksesan itu kita mengetahui diri kita sendiri, mengetahui tujuan kita apa untuk mencapainya itu, maka dari itu dengan adanya target, dengan adanya tujuan kita akan bisa mencapai kesuksesan itu tersendiri. Nah, saya Ajeng Sri Hadimiati. Oh, ada lagi nih. Apa ini, Bu? Kalau menurut kamu sendiri, boleh kan? Boleh. Podcast toh. Kalau menurut diri kamu sendiri, cara kamu menghadapi tantangan ke depannya gimana? Tantangan pendidikan nih, Bu. Untuk diri kamu sendiri kan kita tahu nih, pokoknya kamu bakal melewati kehidupan yang pastinya akan meningkat levelnya, kesulitan itu akan meningkat. Terus cara kamu mempersiapkan diri kamu sendiri dari sekarang apa? Kalau cara saya untuk mempersiapkan diri dari sekarang, saya sebenarnya sama seperti Ibu, menargetkan apa yang akan saya capai. Misalnya ini ada tugas hari ini, tugasnya masih bulan depan, tapi saya targetkan minggu ini harus selesai. Apapun caranya itu harus selesai. Cuman di kendala saya saat ini masih ada rasa malas kadang menghampiri bahwa udahlah nantilah. Kadang ada juga faktor teman ya kan Bu yang mempengaruhi, udahlah nanti aja, masih lama juga gitu. Jadi kalau untuk mempersiapkan di masa yang akan datang, mungkin saya lebih ke memantapkan diri untuk ke tujuan akhir saya itu apa gitu. Terus kalau kamu ngadepin teman-teman gitu, cara kalau misalnya kamu lagi bermasalah nih sama teman-teman, cara kamu menyikapinya gimana? Kalau saya ada Bermasalah dalam arti luas ya, terserah kamu. Pertama saya minta maaf dulu nih. Kalau misalnya dia merasa ini saya ini ada masalah sama dia, saya minta maaf dulu. Selanjutnya saya tanya nih, saya ada salah apa? Kalau ada salah kata, ucapan, perbuatan, saya minta maaf. Kalau dia nggak mau berbicara mengenai kesalahan saya apa, yang penting dia tahu saya salah. Saya tinggal bilang aja, kesalahan kamu nuduh saya salah, saya maafkan. Tapi kalau kamu merasa saya salah, tolong maafkan saya gitu. Oke, terus kita kan udah bincang-bincang ya. Menurut kamu hal yang perlu saya perbaiki apa? Hal rasanya tidak perlu ya Bu, karena dari yang Ibu bicarakan tadi saya tertarik dengan kalau mau mencapai kesuksesan itu kamu harus punya target, harus punya tujuan. Saya tertarik dengan cara Ibu berbicara seperti itu, kehidupan Ibu, bagaimana cara menseimbangkan antara dunia kehidupan dengan dunia pendidikan itu. Kayak Ibu menargetkan bahwa S2 itu harus selesai 2 tahun. Apapun caranya, apapun kendalanya, berarti kan kalau kita mau sukses nih, kita mau sukses, otomatis kan kita punya target. Apapun caranya itu saya harus ada di titik paling atas itu. Saya tidak akan, walaupun saya melihat ke titik paling bawah, saya akan berada di titik paling atas. Rasanya kalau untuk yang harus diperbaiki tidak ada, karena itu pandangan saya menurut Ibu. Mungkin beda dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin ya Kak. Satu lagi, dan untuk mengembangkan diri, salah satunya kita harus bisa mengevaluasi diri kita sendiri, sehingga kita tahu kita salahnya di mana dan kita apa yang harus kita perbaiki gitu. Wah, dari Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih untuk podcast hari ini. Saya Ajeng Sri Hadimiati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.